Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to our YouTube channel. So, kali ini kita bakal membahas mengenai akuntansi manajemen. Sebelumnya, kita dari Universitas Negeri Yogyakarta. Dan kenalin, aku Cut Hanifah Asria dan teman-teman aku Ajeng Alifia Veronisa. Aku Zahra Aulia Rahma. Nah, langsung aja nih kita masuk ke pembahasannya. Akuntansi manajemen adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan kepada pemangku kepentingan dalam suatu organisasi, seperti manajer dan pemilik, untuk mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan. Tujuan akuntansi manajemen. Yang pertama, ada informasi akuntansi penuh atau full accounting information. Informasi akuntansi yang lengkap memuat informasi masa depan yang berguna untuk menyusun program, menentukan harga jual normal, menentukan harga transfer, dan menentukan harga jual sesuai peraturan pemerintah. Yang kedua, ada informasi akuntansi diferensial atau differential accounting information, merupakan perkiraan selisih aset, pendapatan, dan atau biaya pada beberapa alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan lainnya. Dan yang terakhir ada informasi akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting information, merupakan informasi mengenai aktiva, pendapatan atau biaya yang dikaitkan dengan manajer bertanggung jawab mengenai suatu pusat pertanggungjawaban tertentu. Peran akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen dapat membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan sehingga sumber daya ekonomi yang berada di bawah kendalinya atau aset perusahaan dapat dialokasikan dan ditransformasikan secara efektif, termasuk tanggung jawab untuk memberikan informasi tentang aspek fungsional konflik-konflik organisasi. Sistem akuntansi manajemen memberikan informasi yang diperlukan kepada pengguna internal atau manajer dan ahli untuk mencapai tujuan manajemen tertentu, sehingga mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan yang ditentukan. Nah, setelah kita membahas mengenai pengertian akuntansi manajemen, kita kali ini akan membahas mengenai konsep dan klasifikasi dari akuntansi manajemen. Biaya itu apa sih? Biaya itu pengeluaran atau pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh atau memproduksi barang atau jasa. Biaya dapat dikelompokkan ke dalam berbagai kategori, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya pemasaran, dan lain-lain. Sedangkan beban itu apa? Beban itu biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan sering digunakan untuk menyebut biaya-biaya yang berkaitan dengan pendapatan. Pengeluarannya itu meliputi biaya operasional seperti biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya administrasi, biaya bunga, dan biaya pajak. Perbedaan utama antara biaya dan beban itu apa? Jadi perbedaannya itu kalau biaya mengacu pada biaya yang terlibat dalam produksi, sedangkan beban mengacu pada biaya yang dikeluarkan untuk mendukung operasi dan menghasilkan pendapatan. Biaya dikelompokkan menjadi beberapa macam. Berikut ini biaya-biaya itu. Jadi yang pertama itu ada biaya berdasarkan fungsi organisasi. Jadi yang pertama ada biaya produksi, yaitu semua biaya yang terkait dengan proses pembuatan barang atau layanan dalam suatu perusahaan. Ini mencakup semua biaya yang timbul selama tahap produksi. Dan yang kedua itu ada biaya non-produksi, yaitu biaya yang tidak secara langsung terkait dengan produksi barang atau jasa. Biaya ini mencakup semua biaya yang diperlukan untuk operasional bisnis, tetapi tidak terlibat langsung dalam proses produksi. Lalu yang kedua itu ada biaya berdasarkan perubahan volume kegiatan. Yang pertama itu ada biaya tetap atau fixed cost, biaya tidak berubah yang sedikit pun tergantung pada tingkat aktivitas atau volume produksi perusahaan. Contohnya gaji bagian administrasi atau gaji direktur. Dan yang kedua itu ada biaya variabel atau variable cost, biaya yang berubah seiring perubahan dalam tingkat aktivitas atau volume produksi suatu perusahaan. Contohnya itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, komisi penjualan berdasarkan penjualan aktual. Lalu ada biaya semi variabel, biaya yang memiliki unsur tetap yang konstan dalam jangka waktu tertentu, dan unsur variabel yang berubah seiring dengan tingkat aktivitas atau volume produksi. Contohnya biaya telepon dan biaya listrik. Nah, itu aja dari konsep dan klasifikasi mengenai akuntansi manajemen. Berikutnya akan dibahas oleh teman aku. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang harga pokok pesangon di akuntansi manajemen.
Harga pokok pesanan merupakan suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok suatu produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanannya. Dan metode harga pokok pesanan merupakan metode penetapan biaya yang digunakan untuk menentukan biaya produksi setiap produk. Lalu metode harga pokok pesanan dapat digunakan pada usaha yang bergerak di bidang jasa, seperti perbaikan dan pemeliharaan kendaraan bermotor, konsultasi manajemen, proyek penelitian, dan jasa lainnya. Berdasarkan pekerjaan atau pesanan yang disetujui, biaya produksi yang dihasilkan untuk setiap pekerjaan atau pesanan akan dicatat dan dialokasikan setiap pekerjaan atau pesanan seperti bahan baku langsung, biaya produk per unit untuk setiap tugas atau pesanan dihitung dengan membagi total biaya pesanan dengan jumlah barang atau jasa yang diproduksi dengan tugas atau pesanan tersebut. Lalu selanjutnya ada ciri khusus harga pokok pesanan di akuntansi manajemen. Yang pertama, tujuan produksi perusahaan adalah untuk melayani pesanan pembeli yang bentuknya tergantung pada spesifikasi pesanan, sehingga sifat produksi yang terputus-putus dan setiap pesanan dapat dipisahkan identitasnya. Lalu yang kedua, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap pesanan dengan tujuan dapat dihitung harga pokok pesanan dengan relatif teliti dan adil. Lalu berikutnya untuk yang ketiga, tujuan yang ketiga, harga pokok pesanan untuk tiap pesanan dihitung pada waktu pesanan yang bersangkutan selesai diproduksi. Nah, demikian pembahasan dari kami mengenai akuntansi manajemen. Semoga dapat membantu kalian dalam memahami mengenai akuntansi manajemen. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.